Halo, suara saya dengar Iya. nggak? Oh, dengar, 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 Bang. Oke. Oke, 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 Ya, siap. oke. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, ucapin salamnya double. Karena kebetulan Bang Sofa baru hadir juga. Sorry, Dan, baru sholat saya. oke, nggak apa-apa, Bang. Nah, teman-teman, kebetulan pembicara kita sore hari ini adalah Kakanda Muhammad Sofa. Beliau adalah mantan Direktur Bakornas LAPMI, PBHMI ya, Bang ya. Ya, ya. Kemudian beliau ini juga beliau ini bukan salah satu sih, beliau ini suaminya Yunda Endah. Kalau teman-teman tahu, Yunda Endah itu mantan Ketua Umum Kehati PBHMI. Nah, kebetulan pada hari ini kita akan membicarakan mengenai histori HMI. Oke, siap ya Bang ya? Siap, 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 siap. Siap, oke. Jadi gini Bang, sebenarnya nih, histori HMI itu apa sih Bang? Oke, oke. Terima kasih waktunya ya. Oke. Kedengar nggak, Iya, Dek? dengar, dengar, dengar Bang, dengar, dengar. Jadi Historia HMI ini merupakan wadah ya, wadah bagi teman-teman ex alumni Bakornas Lapmi Mm-mm. untuk memberikan apa ya semacam sumbangsih bagi HMI lah, setidaknya dari beberapa literatur arsip yang ada yang berkaitan dengan HMI, kita Mm-mm. lacak, kita cari di perpustakaan-perpustakaan, kemudian kita gandakan, kemudian kita scan, dan itu kita publish di Instagram Mm-mm. kami. Awalnya kami hanya di Instagram saja, tidak Oke, di media yang lain. Nah, setelah oke. banyak follower di Instagram, baru kita beralih ke Facebook, kemudian ke Twitter, dan kini di web Historia HMI. Jadi, Historia HMI itu adalah semacam kayak wadah untuk mengumpulkan arsip, dokumen, berkas, foto, dan lain-lainnya yang berbicara soal ke-HMI-an. Itu sih, Oke, kalau yang history. ini. Oke. Oke, Bang. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya sejak kapan sih histori HMI ini ada, Bang? Historia HMI ini sebenarnya berdiri atau digagas sama teman-teman itu pasca selesai kepengurusan periode Bakornas periode kemarin ya, periode Oke, saya. Jadi oke. 2016-2018 Agustus selesai kita buat Historia HMI karena kebetulan kita sebenarnya kecewa dengan pengurus LAPMI ya, karena Hmm, postingan di akun Bakornas LAPMI itu kan perjalanan sejarah ya. Secara kepengurusan tidak hanya di kepengurusan saya, tapi juga di kepengurusan yang sebelumnya kita posting. Nah, tapi itu dihapus semuanya, itu tidak ada jejak lagi. Nah, itu kita akhirnya berinisiatif untuk membuat oh, akun Instagram Historia HMI. Tujuannya itu hmm, supaya ada arsip atau jejak sejarah yang bisa ditelusuri oleh adik-adik himpunan ya. Karena saya oke. menganggap dan berpikiran sama teman-teman berpikiran bahwa arsip dan dokumen di HMI itu nilainya satu tingkat di atas sampah. Jadi tidak dihargai, Oh, arsip tidak dokumen itu dihargai. tidak dihargai. Itu Oke. bisa dilihat ya. Kita kan sudah satu periode kepengurusan di PBHMI periode yang lalu ya. Jadi ketika rapat harian, bagaimana teman-teman itu memperjuangkan berkas hasil konvercap di rapat harian. Mm-mm. Itu sampai Oke. berdarah-darah, sampai saling pukul. Tapi ketika Mm-mm. sudah arsip dan dokumen itu kemudian malah dijadikan sebagai tempat pembersih tumpahan kopi. Jadikan pembersih tumpahan kopi, dan ini padahal ini kan arsip dokumen perjalanan dari sebuah cabang, dari suatu cabang. Mm-mm. Ada Oke. sebuah buku yang menarik, tentang setengah abad HMI cabang Ciputat. Mungkin Mm-mm. teman-teman tahu buku setengah abad HMI cabang Ciputat itu. Nah, buku itu kan di kata pengantar editornya dia mengatakan bahwa buku ini dicetak Mm-mm. berdasarkan hasil laporan pertanggungjawaban kepengurusan HMI cabang Ciputat. Sayangnya kata kata editor buku itu, Mm-mm. LPG kepengurusan HMI cabang Ciputat Mm-mm. berkas dan arsipnya tidak bisa ditemui, hanya sedikit yang bisa ditemui. Kalau seandainya masing-masing cabang itu LPG itu mereka punya simpanan dan dijaga, dirawat dengan baik, Mm-mm. itu akan menjadi penelitian ya, bagi penelitian akademik bagi adik-adik yang ingin meneliti soal HMI. Ini contoh, saya Mm-mm. kemarin hubungin sama teman dari Pasca Sarjana UI, Mm-mm. dia kebetulan meneliti, dia lagi tugas akhir tesis, dia meneliti tentang HMI,
uh, sikap HMI ketika kebijakan NKK BKK diterapkan oleh Presiden Soeharto. Nah, dia mencari dokumen HMI, sikap HMI pada waktu itu. Dia hubungi ke tidak dapat informasi, kemudian oleh teman-teman di kontak saya bantu dia komunikasi, saya kasih berkasnya, dokumen-dokumennya saya kasih. Kemungkinan dia kayaknya ikut di forum ini lah, katanya, karena dia di Instagram komentar katanya mau ikut di forum ini. Nah, dia memang melacak semua dokumen-dokumen HMI. Masa itu orang luar ya? Orang luar yang meneliti HMI, dia punya dokumen tentang HMI. Lah kita sendiri sebagai kader HMI, kok enggak punya dokumen-dokumen penting organisasi. Itu kan amat disayangkan ya. Padahal kalau kita melihat sejarah bukunya Pram deh, lihat bukunya Pram, bagaimana Tirto Adisuryo itu ditangkap oleh pemerintah kolonial. Itu kan karena pemerintah kolonial itu menerapkan politik rumah kaca. Jadi tulisan-tulisan Tirto Adisuryo dikumpulkan, dibaca, diteliti, yang mana yang dianggap membahayakan otoritas dari pemerintahan kolonial. Maka ketika tulisan itu sudah diteliti, dia ditangkap oleh pemerintah kolonial. Nah, ini politik rumah kaca. Nah, saya ingin teman-teman masing-masing cabang itu menjaga arsipnya di cabang masing-masing itu. Itu deh sementara. Silakan selanjutnya. Oh baik, berarti latar belakang berdirinya Historia HM ini sebenarnya karena ketidakpuasan kepengurusan Abang ya terhadap LAPMI sebelumnya gitu ya Bang ya? Iya, nggak terawat dengan baik. Dengan baik, oke. Mesti emang nggak apa-apa sih Bang, kadang dari masa lalu yang kurang baik itu bisa menghasilkan hal-hal yang baru gitu. Iya. Oke Bang, terus aku mau nanya nih Bang, sebenarnya yang membantu Abang untuk mengelola Historia HM itu siapa aja nih Bang? Ada ya, yang pertama ini tadi ramai di grup LAPMI nasional. Dipikir kita ini bergerak sendiri, enggak lah. Gitu. Kita ini, saya di kepengurusan kan tahu potensi teman-teman yang mana yang ahli IT, yang mana yang ahli desain. Nah itu kita minta tolong. Untuk logo aja, saya ini kan awam ya teknologi ya. Saya awam teknologi, jadi diajak kolaborasi teman-teman yang pintar IT, yang pintar desain. Misal nih mantan dirut LAPMI cabang Ciamis, nah itu Ade namanya kan, Ade, dia mantan dirut LAPMI Ciamis. Nah itu dia bagian web lah. Kebetulan tadi itu ada masukan ya, karena web Historia nggak bisa dibuka. Jadi hari ini udah bisa, jam 10 tadi udah bisa dinikmati oleh teman-teman itu. Jadi ada 3 ya sebenarnya, karena kita masih belum 5 ya. Yang pertama sama saudara Akril dari HMI cabang Kendari, dia yang bantu saya ke perpustakaan bareng-bareng, kita meneliti arsip-arsip, dokumen-dokumen tentang HMI, majalah-majalah HMI di tahun-tahun gak enak. Ya ini salah satu majalah HMI. Ini yang pertama, yang kedua ini. Nah, ini ya. Ini tahun 1959. Nah, ini juga ya. Ya, ini saya dibantu sama saudara Akril. Nah, itu untuk melacak majalah, foto atau apapun yang berkaitan dengan HMI. Itu satu, Akril. Yang kedua Haki ya, saudara Haki dari HMI cabang Malang. Dia bantu saya juga. Nah, terus selain Haki ada juga Adi Rifki dari Ciamis. Kemudian ada juga si Ade dari mantan direktur LAPMI cabang Ciamis. Dia yang mengelola web, untuk posting web itu dia. Ada kendala di web dia yang memperbaiki lah. Jadi itu teman saya yang membantu ya. Berarti 5 orang, dibantu 5 orang personil ya Bang ya. Sama pembuat logo Historia itu dari mantan direktur LAPMI cabang Jember, Redianto Hisam. Oh gitu. Kalau boleh tahu logonya itu apa Bang? Filosofinya apa nih? Logo Historia HMI sendiri. Kan yang buat Redianto Hisam. Jadi kalau dia itu anak mahasiswa sejarah, saya tanya, apa artinya?
Jadi jam waktu itu kan, jam putar itu kan maknanya lalu ya. Jadi anak sejarah itu selalu menggambarkan sejarah itu seperti seperti jam putar itu yang jadi logo HMI itu. Iya. Nah, cuman dia jadi logo Historia itu. Nah, cuman di sana ada gambar Kepulauan Indonesia Nusantara, terus ada tulisan Historia HMI. Nah, itu ingin mengenalkan HMI kepada publik Indonesia. Jadi itu yang didefinisikan sama Redianto Hisam, mantan Direktur LAPMI Cabang Jember. Saya berterima kasih sekali sama teman-teman ini, karena saya kan nggak bisa desain, saya nggak bisa IT, cuman kita ada ide, ada gagasan, ini daripada arsip-arsip ini tidak terawat dengan baik, itu sejarah HMI akan ditulis oleh orang luar HMI. Siap. Saya mantap. Saya banyak ada arsip banyak sekali di sebelah saya sini. Itu clippingan koran tentang HMI. Kalau tidak diposting dan tidak diketahui oleh adik-adik HMI seluruh Indonesia itu. Oke, Bang, kalau boleh tahu, untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi itu, Abang harus ke perpustakaan aja atau harus bertemu dengan senior-senior yang udah tua juga, Bang? Untuk pertama saya ke perpustakaan dulu, karena kalau ke senior ya, saya pikir senior tidak mungkin menyimpan itu ya, menyimpan clippingan koran, clippingan koran di tahun 60-an, 50-an, nggak mungkin. Iya kan, kok buru-buru mau itu, paling ingatan. Kalau ingatan wawancara oke lah, kita datangin senior, kayak Bang Akbar, kita datangin. Jadi clippingan koran, majalah, buku. Kalau buku itu biasanya kita foto, kita taruh di laptop khusus untuk folder HMI. Jadi kalau buku seumpama kita baca buku ini, jadi ada satu kata tentang HMI, ya kita masukkan. Karena item HMI harus kita masukkan. Jadi dimanapun ada item HMI kita masukkan sebagai sebagai ini ya, apa namanya, jejak kaki lah ya, footnote ya. Kalau kapan-kapan kita nulis ada itu, ada rujukannya. Ada rujukannya, ada referensinya ya. Oke, menarik nih. Dan ini Bang, masalah tagline Historia HMI, kan tagline-nya itu cerdas dan mencerahkan. Kenapa tuh Bang? Tagline-nya begitu? Ya, tujuannya kan memang untuk mencerdaskan kader-kader HMI supaya melek informasi ya. Melek informasi ya. Mencerahkan juga membaca informasi yang di Historia HMI itu ada sisi positifnya, informasi yang belum pernah mereka ketahui. Karena memang ciri yang ingin dipakai di Historia HMI itu adalah semacam Tirto lah. Teman-teman punya mimpi seperti itu. Jadi tulisannya itu semacam itu, ada rujukan, ada landasan, ada datanya yang kita pakai. Tapi ini khusus berbicara soal HMI, karena masih banyak loh yang masih belum diketahui oleh teman-teman. Saya ini majalah media PBHMI tahun 55 ya. Ini tahun 55. Ini bagi saya ini adalah harta karun ya, karena ada beberapa nama yang tidak diketahui oleh kader-kader HMI yang ternyata mereka juga orang-orang besar di bidangnya masing-masing, sastrawan ada, budayawan ada, kalau akademisi ada. Itu yang ingin saya perkenalkan nanti di kolom sosok di Historia HMI, karena satu persatu kita masih kalau saya menulis kan kita masih baca buku dulu, baca dulu, kita cari. Nah, baru kita jahit, kita rajut itu semua informasi menjadi sebuah begitu deh. Oke. Jadi menarik nih Bang. Tadi kalau Abang ngomongin di Historia HMI itu juga ada mengenai sosok sebenarnya, menu di Historia HMI sendiri itu apa aja sih Bang? Ataukah cuma opini, atau memang sosok-sosok, atau kayak gimana tuh? Ada rubrik sosok. Ini memang untuk sementara memang kita fokus pada senior-senior yang mereka memberikan sumbangsi begitu besar bagi himpunan ya. Itu satu, rubrik sosok. Yang kedua itu ada kolom. Kolom ini siapa aja boleh berkontribusi ke sini di rubrik kolom. Kemudian ada asal usul.
Asal usul, oke. Asal usul. Asal usul ini bukan bicara soal sejarah ya, bukan asal usul, bukan, tapi kita ikut seperti rubriknya Mahbub Junaidi di Koran Kompas. Jadi Mahbub punya kolom tersendiri di Koran Kompas namanya Asal Usul. Jadi model tulisannya itu ya ala-ala model. Nah, itu di sana. Jadi yang nyinyir ke HMI monggo kita taruh di Asal Usul. Nah, itu kita berikan. Kemudian yang keempat itu juga ada wawancara ya. Jadi kita fokus wawancara ke senior, siapa, kita bertanya apa. Jadi ada rubrik khusus untuk wawancara. Kemudian ada wawancara HMI, kegiatan-kegiatan HMI cabang itu silahkan yang bagi mau berkontribusi ke kami siap untuk membackupnya, untuk menyebarkannya kepada cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir juga ada rubrik HMI grafis. HMI grafis ini nanti ya mirip-mirip Tirto lah. Kan potensi teman-teman ini kan jago-jago sebenarnya, cuman tidak difasilitasi, tidak diberi tempat untuk mengeksplorasi diri gitu. Itu sih sementara. Oke, Bang, siap. Buat teman-teman, apakah suara kami kedengaran? Sepertinya kedengaran ya, karena memang tidak ada masalah. Oke, Bang, kita lanjutkan lagi. Menurut aku tertarik nih, gimana sih cara bergabung untuk menjadi kru Historia HMI? Apakah harus dari LAPMI atau cukup kader HMI saja yang penting udah ikut LK1 atau gimana? Kita nggak buka ini ya. Oh, nggak buka. Jadi, ya, Bang? Nah, cuman masih belum lah. Bukan kita nggak ini. Masih belum, ini kan masih baru pertama merintis ya. Masih baru pertama merintis, bukan menjadi sebuah badan besar, enggak, masih belum. Nanti kalau sudah selesai, baru kalau sudah semua pondasinya sudah terpasang, nah itu baru kita bisa untuk melibatkan teman-teman cabang untuk bergabung di Historia ini. Cuman kalau untuk kirim berita monggo, kirim tulisan monggo, kita terima. Kalau mau ngirim berita dan ngirim tulisan di mana tuh, Bang? Maksudnya harus ke email mana? Nah, kayak gitu. Ada emailnya historiahmi@gmail.com, itu ke sana, atau bisa langsung ke WA saya pribadi, langsung jawab, dia langsung bisa kita langsung edit. Kalau ke Historia HMI kan ke email itu kan masih sama teman-teman juga kan. Nah, kalau saya edit sendiri gitu loh. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk nulis di Historia HMI, jangan lupa kirim ke email. Atau kalau kalian punya nomornya Bang Sofa, langsung aja kirim ke nomornya Bang Sofa, tulisan kalian, siapa tahu dimuat. Nah, buat yang suka nyinyirin HMI nih ya, tulis aja. Daripada kalian nyinyir capek-capek, mending lewat tulisan, ya nggak Bang? Betul. Oke, Bang, ini menarik nih sebenarnya tentang budaya konsistensi teman-teman HMI dalam membenahi dokumentasi. Menurut Abang nih, HMI ini konsistensi dalam mengemas masa lalu, mengemas sejarah tuh udah bener belum sih, Bang? Udah baik belum sih, Bang? Enggak lah. Oke. Cek bukti ya, silahkan cek, kalian datang ke sekretariat PBHMI, tanya di sana dokumen-dokumen dirawat atau enggak, LPJ cabang itu dirawat atau enggak. Itu malah dibiarkan berserakan, dan ini sangat disayangkan. Bahkan perpustakaan pun nggak ada. Sebagai organisasi yang mengaku diri sebagai organisasi intelektual, tapi perpustakaan di sekretariat besarnya itu nggak ada perpustakaan, kan lucu sekali. Jadi dokumen-dokumen itu nggak ada, terus mau cari kemana? Makanya banyak anak-anak mahasiswa pasca sarjana dari UI ataupun dari kampus-kampus lain yang mau meneliti tentang HMI, mereka kelabakan, kerepotan kemana? Karena di sekretariat PBHMI tidak ada. Makanya saran saya memberi saran waktu itu kepada saudara mantan ketum PBHMI Ari Prosit ya, agar sedikitnya KAHMI lah, Majelis Nasional KAHMI itu punya perpustakaan ataupun semacam pusat data dan dokumen tentang HMI. Ketika adik-adik cabang membutuhkan informasi, dokumen atau arsip, jadi bisa ke Majelis Nasional KAHMI. Tapi kalau PB agak sulit, karena kita tahu kan teman-teman kadang melakukan aksi demonstrasi itu kadang berlaku barbar, tanda, ini kan bahayanya kalau dokumen itu di PB itu kan bisa dibakar juga kan.
kita nggak tahu. Oke. Saya pernah menyarankan sama saudara mantan ketum PBHMI Arif Rosid untuk kami setidaknya punya pusat data dan dokumentasi tentang perjalanan HMI dari masa ke masa. Buku, dokumen, foto itu harus ditaruh di kami lah, di sekretariat kami. Jadi kalau butuh apa-apa itu kan enak. Soalnya Mbak, begini loh Mbak, siapa namanya? Saya lupa namanya. Mbak Dika, untuk di Tempo saja. Saya nyari foto Cak Nur di Tempo aja. Itu harganya mahal. Harganya mahal, 500.000 satu foto. Oh, mahal juga ya. Oke. Ini yang apa ya? Coba aja buka pusat data punya Tempo, cari foto-foto HMI. Ada fotonya Lafran Pane. Saya kontak nomor yang ada di sana. Saya nanya-nanya kan, kalau untuk buku harganya sekian. Udah pasang target 500.000, ada yang 750.000 satu foto, karena itu ada hak ciptanya kan. Benar. Nah, benar. Itu masa itu foto HMI loh, tapi kita nggak punya dokumen organisasi sendiri. Nah, ini sayang lah. Jadi itu. Oke, siap Bang. Jadi menarik nih, jadi memang kadang kalau teman-teman PBHM ini, fungsionaris PBHM ketika ada konflik kan kadang merusak sekretariatnya sendiri ya Bang ya, dan itu membahayakan lembaran-lembaran dokumentasi yang begitu penting. Nah ini buat teman-teman yang kebetulan di sini ada fungsionaris PBHMI mungkin ngelihat, tolonglah ya dirawat, biar apa ya, sejarahnya HM itu tetap ada. Besok kalau kita udah tua kan bisa, bahasanya apa ya, bisa mengenang nostalgia lah masa lalu. Oke Bang, Dika mau nanya lagi. Silakan. Pernah dengar, apakah Abang ada keinginan untuk membuat ensiklopedia HMI Bang? Iya, betul. Oh, itu betul. Ensiklopedia HMI nanti bentuknya dalam bentuk cetak atau dalam bentuk aplikasi? Cetak aja. Boleh diceritakan Bang, ensiklopedia itu isinya apa aja mungkin? Iya, ini kan saya pikir pekerjaan besar ya. Bagi saya ini pekerjaan besar karena berbicara ensiklopedia ini nantinya akan merangkum perjalanan HMI dari sejak lahir sampai hari ini. Itu berdasarkan dokumen foto, buku, majalah, atau klipingan koran, dan wawancara senior-senior yang hidup di masa itu. Makanya ini saya itu mimpi kami ya, rencana-rencana kami yang sedang kami susun. Makanya tidak mudah lah ya, mencari data ini kan sangat sulit. Data tentang HMI ini kan berserakan, tapi belum terkumpul secara utuh dalam satu wadah. Kami ingin berusaha untuk mengumpulkan literatur dulu, klipingan koran, majalah. Itu kita berusaha untuk kumpulkan itu terlebih dahulu. Saya belajar dari Indonesia Buku ya. Indonesia Buku di Jogja itu mereka kerjanya itu clipping arsip, clipping koran. Buka aja lah, itu dihargai malah. Maksudnya dihargai itu mereka orang mau ngambil clippingan koran tentang HMI di sana, itu ada harganya. Nah ini kita nggak mau seperti itu ya. Jadi kalau mau ambil aja di histori HMI, data tentang apa HMI cabang Pontianak tahun berapa, itu kan ada. Sudah ambil aja. Jadi nggak ada istilahnya orientasi profit buat kita, itu nggak ada, karena demi adik-adik juga kan. Itu sih ensiklopedia HMI yang ingin kami rancang, sedang kami rancang lah ya. Karena ini buat kami pekerjaan yang sangat besar. Saya minta tolong bantuan kepada teman-teman yang tadi saya sebutkan nama-nama mereka, dan mereka siap membantu. Jadi nanti kemungkinan ada rencana saya sih, itu ada 3 jilid lah ya. Ada 3 jilid. Nah, yang pertama dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Itu bukan berbicara segala hal lah tentang HMI, sejarahnya, terus komentar para tokoh dan yang lainnya. Itu sih. Menarik nih. Siap. Bagus nih Bang. Oke. Sekarang aku mau nanya nih Bang, karena dari tadi Abang ngomongin buku ya. Buku favorit Bang tentang HMI itu apa Bang? Judulnya apa dan pengarangnya siapa? Saya paling senang bukunya Pak Dahlan ya, Bung Karno dan HMI. Oh gitu. Kenapa tuh?
Karena Bung Karno favorit saya, Pak Dahlan juga favorit saya, sama-sama nasionalis. Kita ini kan nasionalis, juga orang Muslim, juga penyuka Bung Karno, pengagum Bung Karno lah ya. Jadi bukunya Pak Ade Dahlan itu yang sangat menginspirasi saya, itu yang pertama. Yang kedua bukunya tentu bukunya Ahmad Wahid lah ya. Ahmad Wahid. Bukunya Ahmad Wahid, Pergerakan Pemikiran Islam. Tapi kalau dibilang buku favorit, banyak sih saya sebenarnya. Termasuk bukunya Cak Nur itu, saya suka banget. Itu koleksi saya ada banyak bukunya Cak Nur. Jadi buku-buku, apalagi tulisan-tulisan Cak Nur itu kan kadang ada berbicara soal HMI ya sedikit-sedikit. Kalau kita mau menyiginya pelan-pelan, hasil wawancara beliau, terutama di buku beliau yang berjudul Dialog Keterbukaan, apa kalau nggak salah itu. Nah itu ada berisi kumpulan wawancara beliau. Kadang beliau menyebut HMI seperti apa. Nah itu menarik. Itu menginspirasi buat saya ya. Itu sih. Jadi punya Cak Nur, Mahbub, Pak Ade Dahlan, terutama kalau dari orang luar ya itu Bung Karno lah. Saya suka Bung Karno. Oke, siap Bang. Nah, karena tadi Abang udah nyebutin nih buku favoritnya Abang. Sekarang kita coba flashback nih Bang. Kan banyak tokoh-tokoh kayak Cak Nur kan sudah nggak ada, kebetulan udah duluan, dipanggil pulang duluan. Nah, sekarang ini banyak kader-kader HMI yang jarang nulis nih Bang. Nah, karyanya minim. Menurut Abang gimana nih? Padahal kan sebagai kader HMI seharusnya kita punya banyak karya dong. Mungkin angkatan Abang siapa nih yang udah punya banyak karya kayak gitu? Mohon tanggapannya Bang. Saya ingin menceritakan ketika pleno PBHMI, pleno 1 PBHMI di zaman periode kemarin ya. Silakan. Jadi itu lokasi plenonya itu di Geraha Insan Cita Depok. Jadi ada keputusan dari MPK untuk meningkatkan kualitas literasi daripada teman-teman PBHMI pada waktu itu. Karena menurut MPK, jadi tingkat literasi teman-teman itu sangat rendah ya. Ini di sekelas PB loh. Sekelas PB tingkat literasinya sangat rendah. Dan mereka diminta oleh MPK PB pada waktu itu untuk setiap rapat harian, sebelum rapat harian dimulai, untuk membaca buku, kemudian mendiskusikan buku itu di forum sebelum rapat harian dimulai. Itu rekomendasi MPK pada waktu pleno 1 zaman periode kemarin. Nah, ini kan menunjukkan bahwa potret HMI itu bisa dilihat dari pengurus besarnya. Kalau pengurus besarnya tidak ramah terhadap literasi, ya itu gambaran secara keseluruhan, itulah bisa dinilai seperti itu. Nah kan malu juga kita sebagai kader HMI kan kalau seperti itu. Kali Abang. Nah buat teman-teman yang ada, mungkin di sini ada fungsionaris PBHMI, mohon ya abang-abang tolong tingkatin gitu. Jangan cuma sekedar ngebaperin dinda-dindanya aja tapi literasinya kosong aja. Menarik lagi karena Abang kebetulan kru Historia HMI rata-rata dari LAPMI. Mungkinkah kalau kru Historia HMI ini suatu saat ngebuat buku juga Bang? Gak cuma ensiklopedia tapi juga buku-buku mengenai HMI. Oh iyalah. Ada. Kapan rencana tuh Bang? 2020 inilah satu paling. Bagus lah. Sosok ya, ada satu sosok yang dia itu rajin menulis di majalah media. Dia rajin menulis, sosok itu rajin menulis di majalah media sini. Mantap. Itu yang sedang kita kumpulkan dulu tulisannya. Beliau memang spesialis penulis buku, penulis biografi ya, spesialis penulis biografi di majalah PBHMI tahun 1955. Dan beliau pendiri Universitas Tadulako. Tadulako entah di Sulawesi mana saya tidak paham. Dia pendiri kampus itu dan dia juga pendiri penggerak pertama pers di kota Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara. Nah dia ini yang akan kita angkat. Namanya Pak Rusdi Toana. Pak Rusdi. Dia sempat jadi pimret di majalah Suara Muhammadiyah kalau nggak salah. Ini menarik nih Bang. Karena biasanya kalau kita ngelihat senior HMI biasanya kebanyakan selalu berkecimpung di dunia politik. Nah, udah saatnya kita juga mengangkat senior-senior kita yang bergerak di bidang lain, misalnya bidang sastra mungkin. Sastra. Ini ada sastra.
sebagainya. Oke. Menarik Di nih. sastra itu, Mbak Dika, Ya. di sastrawan itu ada namanya Muhammad Diponegoro. Oh, Muhammad Diponegoro. Cabang mana itu beliau, Bang? Dia dari Jogja. Oh, Ini Jogja ya? puisinya, syairnya, sajak-sajak yang dia buat, cerpennya itu menarik sekali. Wah, itu Serius. Dan cocok nih. perlu diperkenalkan kan? Iya, Sayang kalau tidak diperkenalkan. iya benar Bang. Seharusnya besok ada Historia HMI atau HMI Cerdas mengadakan ngobrol langsung dengan beliau. Kalau beliaunya masih ada kan Bang? Ini sudah menghadap yang Tapi berarti bukunya menarik. Buku-bukunya menarik. karya-karya beliau tapi masih ada ya Bang ya? Masih ada. Buka aja di Instagram. Tulis saja di Instagram Muhammad Diponegoro. Itu muncul buku karyanya dia. Menarik. Ini kan sederhana, ini tidak ada yang tahu sosok satu ini. Iya, biasanya kita taunya Rumi, kita taunya Khairul Anwar. Mungkin kita bisa tahu Muhammad Diponegoro tadi ya Bang ya? Ya, sastrawan besar dia. Oh, mantap nih. Kayaknya cocok nih buat abang-abang GR-in adinda-adindanya perlu ngebaca sastra juga nih ya. Ada juga Pak Bahrum Rangkuti. Bahrum Rangkuti, oke. Itu beliau juga sastra. Sastrawan budayawan Islam dia. Mantap. Angkatan sama Pak Ismail. Oke. Itu dia kru majalah media PBHMI. Nah ini yang mau kita angkat ini. Jadi kru media PBHMI ini yang akan diprofilkan kita perkenalkan satu persatu. Oke, makasih. Itu. Ya, cocok Bang. Oke nih Bang, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bang ya. Ya. Nah, gini Bang, yang kadang nih, Abang ini kan mantan Dirut Bakornas Selapmi PBHMI gitu kan. Biasanya kalau abang-abang kita yang ada di PBHMI itu kalau nggak jadi staf ahli, jadi staf ahli DPR RI mungkin, atau jadi ya politikus-politikus, kenapa Abang nggak jadi jurnalis atau jadi staf ahli juga? Bukan nggak mau, jalannya yang nggak ada. Oh, ada jalannya. Bukan begitu. Maksud saya begini, jadi kalau memang kita mau terjun ke dalam dunia itu ya, dunia politik seperti jadi tenaga ahli, jadi jurnalis misalnya, itu jadi tenaga ahli lah misalnya kan. Dan setidaknya kita harus mempersiapkan diri dulu. Jadi terjun ke dalam dunia itu enggak kosongan gitu loh. Tapi kita punya bekal. Karena terkadang kan kita itu nggak bercermin. Padahal para tokoh bangsa itu dulunya juga jurnalis, tapi juga mereka aktivis pergerakan, tapi isi kepalanya penuh dengan referensi. Jadi ketika melakukan kritik itu intelek dan santun gitu loh. Oke, siap. Menariknya. Benar-benar Bang. Jadi buat teman-teman nih yang kebetulan sekarang sedang berada di PBHMI atau menjadi ketum Batkolah atau dan lain sebagainya, sabar-sabar aja. Kalau mau berpolitik itu tunggu dulu lah, jangan terlalu buru-buru ya Bang ya. Takutnya yang buru-buru nanti bisa disingkirkan juga dengan buru-buru, begitu. Oke nih Bang. Kemudian untuk apa sih bahasanya ya? Untuk seneng-seneng aja nih Bang, ada pertanyaan nih Bang. Jadi Abang harus pilih satu aja. Jadi kita ini yang saya takutkan ini. Kita ada sesi tanya jawab nih netizen. Jadi nanti mau ngomong dua pilihan, jadi narasumber hanya boleh milih satu aja. Oke. Mulai ya Bang ya. Jadi Abang jawabnya harus cepet ya. Oke. Iya. Nulis atau baca? Baca. Oke. Ngumpul bareng HMI-wan atau ngumpul bareng HMI-wati? HMI-wan. Oke. Ngerjain deadline Historia atau ngebantuin istri masak? Ngebantuin istri lah. Ini mungkin ada istrinya, jangan-jangan di situ. Ada ya. Ada, oke. Milih buku atau anak? Aduh, ya. Buku. Milih buku Bang, nggak milih anak Bang. Buku, kalau anak bisa buat lagi, kalau buku kalau terbakar kan harus. Kalau ada senior tolong, wah ini bahaya nih. Lucu nih. Abang milih jadi
pembicara training HMI atau peserta forum khusus dengan Dian Sastro? Wah, ini Dian Sastro dong. Pilih jadi peserta di acaranya Dian Sastro ya, ketimbang ngisi di trainingnya. Iya lah. Jarang kan, ngisi training HMI kan sering. Oke, siap. Oke. Terus Abang milih rokok atau kopi? Rokok. Rokok ya. Kenapa milih rokok, Bang? Kalau kopi kan saya nggak suka kopi loh. Oh, nggak suka kopi. Jadi maksudnya hitam itu saya nggak suka. oh gitu. Jadi, meskipun rokok doang, saya masih bisa. Gitu loh. Siap. Oke, Bang. Sekarang nulis opini atau nulis novel? Novel. Kenapa nulis novel, Bang? Ini mimpi saya memang itu. Kalau opini kan udah sering saya. Ya, oke, mantap. Buat teman-teman yang mau belajar sama Bang Sofa, bisa banget nih yang lagi latihan nulis opini. Belajar aja sama Bang Sofa, nanti bisa hubungi di Instagramnya Bang Sofa, atau bisa juga nge-DM akun Historia HMI ya, Bang ya? Ya. Oke. Nah, ada lagi nih pertanyaannya, Bang. Belajar filsafat atau belajar sastra? Sastra. Kenapa? Filsafat udah bosen. Filsafat udah bosen. Kuliahnya di filsafat ya, Bang? Biar lembut. Hatinya biar lembut. Oh. Kalau filsafat itu terus. Ya. Oke, siap. Kalau filsafat. Oke, siap, Bang. Terus pertanyaan berikutnya, nemenin istri baca buku atau nemenin Dian Sastro baca buku? Aduh. Ini pertanyaan berat ini. Ini nanti istri saya begini ya, itu udah di depan itu. Nemenin istri baca ya, nemenin istri baca buku. Oh, yakin, Bang. Seandainya Dian Sastro ada di depannya Abang nih, Mas Sofa baca buku yuk, gitu gimana? Tetap istri lah. Oke, berarti buat teman-teman nih, buat teman-teman HMI Wati, nggak semua HMI Wan itu nakal ya, nggak semua HMI Wan itu jahat. Nyatanya Bang Sofa nih, dia lebih pintarnya loh daripada artis kelas Dian Sastro. Ini kan keren banget, jarang kan HMI Wan sekarang itu bisa mengisikan hatinya dengan satu perempuan. Wah. Oke. Nah, buat teman-teman, sekarang Dika buka, kasih waktu kalian 10 menit untuk 2 pertanyaan aja, biar nanti dijawab sama Bang Sofa. Sambil kita nunggu pertanyaan netizen, Bang, kesibukan Abang selama pandemi ini ngapain aja, Bang? Selain ngurusin histori? Baca, nulis, ngurusin mandiin anak, ngasih nyuapin anak, makan anak. Karena istri kan sibuk work from home ya. Oh. Jadi saya baca, nulis, kadang kalau waktunya ngasih makan anak ya kita ambil alih tugas istri, memberi makan anak. Kemudian kalau istri masih rapatnya belum selesai ya saya mandiin anak. Itu selama 3 bulan nih. Emang Bang Sofa ini ya bisa melakukan tugas-tugas rumah tangga ya, Bang ya, kayak mandiin anak, masak gitu kan, Bang? Kalau masak enggak ya, tapi kalau buat mie buat istri ya. Itu memang oke, nggak masalah. Oke, teman-teman, kita tunggu ya pertanyaannya. Kalau nggak ada nanti biar kita kasih kesempatan Bang Sofa buat closing statement. Oke, siap. Masih ada waktu. Nah, Bang, aku mau nanya lagi nih, selama pandemi ini Abang udah habis baca berapa buku? Ada 20 lebih ya. 20 lebih. Termasuk filosofi catur ya. Filosofi catur, terus buku-bukunya Pak Azumardi Azra yang kemarin sempat dibagikan di Perpusnas itu udah ada 20 lah. Oke, siap. Ada 20 ya, Bang. Oke. Bang, ini ada pertanyaan. Bang, gimana sih cara membagi waktu antara teman dan keluarga? Ya, kalau saya selalu diwanti-wanti lah sama istri ya. Ada kewajiban selain menemani yaitu menemani keluarga. Jadi satu minggu memang kita khusus untuk keluarga lah. Kalau Senin sampai Jumat itu memang waktu di luar kan. Jadi buat teman-teman kapan. Cuman kita kasih batas waktu sampai maghrib gitu loh. Jadwal kita sampai maghrib, selebih maghrib kita harus pulang
ke rumah karena ada anak nunggu kan. Jadi nggak bisa kayak zaman aktivis dulu masih belum ada pendamping, belum ada anak. Jadi kita pintar-pintar ngatur waktu lah. Nah, ini juga jadi catatan sih buat teman-teman HMI1 dan HMIwati nanti ketika sudah membangun, bahasanya apa ya, membina rumah tangga ya Bang ya. Harus waktunya dengan baik. Kan kadang ada juga orang-orang yang udahlah, udah nikah, yang penting istriku udah bisa ngurus sendiri, nggak apa-apa dong aku main-main. Kan kadang ada laki-laki yang seperti itu Bang. Membina rumah tangga itu kan harus saling berkesinambungan ya Bang. Betul. Tahu banget nih, padahal jomblo nih Bang, padahal so tahu banget. Ada permintaan juga Bang dari netizen, Bang tolong referensi buku bacaan Bang. Tolong Bang dikasih referensi buku bacaan Bang. Bukunya Cak Nur aja. Kalau mau sastra, kalau mau novel ya baca bukunya ini siapa? Pram lah. Itu menarik, karyanya Pram. Saya pernah ini sama teman ini sama senior ya. Saya nggak mau nyebut namanya, senior ini. Jadi waktu itu ada anak HMI pakai mood, pakai goreng. Dia foto ala-ala kandidat itu. Dia foto banyak buku, tapi buku yang dibaca itu buku Terelie. Nah itu saya posting kan. Nah, saya di posting di WA saya kan. Saya dikritik itu sama senior. Aktivis kok bacanya Terelie begitu. Pramkah siapa gitu. Tokoh-tokoh penulis-penulis dari luar lah yang menginspirasi gitu kan. Entah kenapa senior itu bilang begitu, saya nggak paham. Cuman saya memang kalau untuk sastra saya suka Pram ya, Pramudia Ataturk saya suka banget. Iya, sama. Kalau penulis luar saya suka Emily Zola, itu menarik, dia bicara soal penindasan terhadap masyarakat marginal ya. Itu novel-novelnya berisi soal itu. Kemudian juga penulis buku dari Turki, novelis Turki. Nah itu juga bagus. Saya siapa namanya itu lupa saya. Dia penulis Turki lah. Dia bagus. Penulis buku Istanbul itu loh Turki. Itu bagus. Itu saran saya itu sih kalau mau rekomendasi buku. Oke. Bang, tadi ada pertanyaan lagi Bang. Kalau kumpul sama teman-teman ini kadang ngajak istri nggak Bang? Ngajak apa? Kadang ngajak istri Abang nggak? Enggak. Nah, ya, oke. Enggak. Kecuali kalau istri ada pertemuan sama anak-anak Kohati, ya kadang saya diajak. Cuman saya menjauh karena saya kan merokok. Oh gitu, siap-siap Bang. Terus ada pertanyaan lagi nih Bang, buku apa sih yang bisa membentuk Abang sampai Abang seperti ini? Ini berkaitan dengan minat membaca saya yang tumbuh lagi ya. Iya. Jadi pertama saya awalnya saya kan dulu suka baca memang sejak SD, SMP suka baca. Kemudian selepas dari pesantren saya nggak pernah bersentuhan sama buku lagi. Jadi saya tuh hidupnya mekanik lah. Terus seperti itulah berulang-ulang seperti itu. Jadi bosan. Kemudian ketemu orang kerja di kantor pajak. Saya dikasih buku menarik, buku Saku Filsafat. Buku Saku Filsafat Islam karyanya Haidar Bagir. Saya dikasih buku itu, saya baca, kemudian saya diskusikan sama itu. Nah kemudian setelah diskusi dengan orang tersebut, minat membaca saya tumbuh lagi. Jadi buku Saku Filsafat Islam itu yang pertama membangkitkan kembali minat saya terhadap membaca. Kemudian ya sampai sekarang saya baca-baca. Karena kalau nggak baca, apa ya, kalut gitu loh. Kayak stres gitu, galau gitu loh. Gabut lah bahasanya anak-anak zaman sekarang ya. Oke, ya benar-benar. Bener. Kalau anak-anak sekarang itu nggak baca buku sehari nggak masalah Bang, yang penting bisa chattingan sama pacar gitu aja sih Bang. Minumnya literasi muda sekarang gitu. Ini menarik nih. Jadi teman-teman kalau pengen menumbuhkan minat baca buku kalian, coba kalian cari bukunya Haidar Bagir, siapa tahu kalian juga bisa terinspirasi juga, semangat membaca kalian juga semakin tinggi. Oke. Ya, kata Najwa Shihab cukup satu buku untuk membuat kamu mencintai buku kan, dan cari buku itu. Nah itu emang benar itu. Benar. Iya. Nah buat teman-teman yang jomblo jangan lupa juga cari buku nikah Bang. Kadang aktivis-aktivis itu betul. Termasuk Dika ya. Ya. Bang, aku menikah pada waktu tepat aja Bang. Gitu. Mau sama aku terus. Oke.
ini kan kita juga mau selesai, boleh dong Abang ngasih statement untuk teman-teman HMI biar teman-teman HMI juga semangat dalam mendokumentasikan kegiatan-kegiatan di HMI supaya mereka bisa membuat sejarah baru untuk generasi mereka gitu Bang. Terima kasih atas waktunya. Ini HMI Cerdas, saya sangat mengapresiasi dan sangat surprise ya. Saya diundang di ruang khusus di HMI Cerdas yang memiliki follower hampir 50.000 ini. Ini akun HMI terbesar kayaknya ini. Selain HMI Jaya dan HMI yang lainnya ya. Ini sangat mencerdaskan lah. Jadi saran saya terakhir buat teman-teman yang sempat menyaksikan acara ini, saya berharap teman-teman mampu mendokumentasikan hal-hal terkecil yang ada di komisariat dan di cabang masing-masing. Kalau bisa, mulailah dari sekarang menulis sejarah lokal yang ada di cabang atau komisariat kalian masing-masing, karena itu nantinya akan menjadi rujukan ya bagi adik-adik HMI di tempat kalian masing-masing untuk melakukan pencarian lebih lanjut terhadap HMI di tempat kalian. Itu pertama. Yang kedua, tetap menjaga konsistensi, menjaga tradisi ilmiah di himpunan, yaitu tradisi membaca, menulis, diskusi, itu jangan sampai hilang, karena itulah modal kita ketika setelah selesai ber-HMI. Mungkin itu aja sih Dika, terima kasih atas waktunya ya. Oke, siap Bang. Terima kasih buat Bang Sofa yang sudah mau disibukkan dengan permintaan yang mendadak. Siap. Semoga Bang Sofa dan dalam keadaan sehat selalu dan Historia HMI semakin jaya, segera mengeluarkan dan semoga juga bisa mengeluarkan karya dalam bentuk buku yang pasti ditulis oleh teman-teman kader HMI se-Indonesia. Oke. Amin. Abang silakan boleh live. Terima kasih sekali lagi. Oke, boleh Bang. Terima kasih Bang Sofa. Iya. Siap Bang. Nah buat teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan live bareng Kakanda kita, Kakanda Sofa. Nah buat teman-teman, Dika juga minta tolong berikan kritik saran melalui DM HMI Cabang Cerdas agar kedepannya bisa melakukan live yang lebih baik lagi, dan jangan lupa siapa sih pembicara yang seharusnya kita undang next buat ngobrol bareng kayak begini. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Dan sebelum Dika ucapkan salam, ya salam HMI Cerdas, jadilah pemuda yang berintegritas dan berkualitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman.